Halo guys, selamat datang kembali di channel Frau ID. Di video kali ini gue bakalan membahas misi-misi tersulit di setiap game GTA series. Terima kasih kepada Mas Zakbar 567 yang sudah request ke gue buat ngebahas hal ini. Dan misi yang gue pilih adalah misi yang memang menurut gue sulit. Jadi berdasarkan pengalaman gue saat namatin game GTA series. Dan di sini gue ambil dari game GTA 3 sampai game GTA 5. Jadi masing-masing game GTA memiliki satu misi yang sulit, dan itu berdasarkan pengalaman gue saat bermain game GTA. Jadi sorry kalau menurut gue misi ini adalah misi yang sulit, tapi menurut kalian misi ini adalah misi yang mudah. Berarti kalian lebih pro namatinnya dibanding gue. Atau misalkan ada satu misi yang menurut kalian itu sulit tapi gak gue masukin di sini, berarti itu menurut gue itu adalah misi yang mudah. Dan nantinya gue akan kasih lihat gameplay misinya, yang pastinya itu bukan gameplay dari gue, karena gue itu kesulitan buat namatin misinya. Gue akan ambil sedikit gameplay misinya dari GTA series video. So guys, sebelum masuk ke inti videonya, di sini gue mau minta ke kalian buat kalian klik tombol like dan subscribe-nya supaya gue lebih semangat buat upload video seperti ini. Dan pastinya mengenai fakta-fakta game GTA series. Nah, kalau kalian udah melakukan semua itu, langsung aja kita bahas misi-misi tersulit di setiap game GTA series. Let's go. Misi tersulit di game GTA 3 menurut gue ada di misi Espresso to Go. Jadi di misi ini, Cloud diperintahkan oleh Asuka Kasen untuk menghancurkan 9 kios dalam 3 pulau yang berbeda-beda. Dan 9 kios harus dihancurkan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Ditambah pada saat itu gue lagi mainnya kan di PS2 tuh. Sedangkan di versi PS2 kita nggak tahu lokasi kios tersebut ada di mana. Ditambah lokasinya ada di 3 pulau yang berbeda-beda. Ditambah lokasinya itu gak ada di radar sama sekali, karena di GTA 3 versi PS2 itu gak bisa buka map, yang dimana di PS2 gak ada fitur buka map. Makanya gue harus membabi buta mencari 9 kios tersebut di 3 pulau yang berbeda-beda di Liberty City dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan ya, selama gue mainin misi ini gue gak pernah tuh berhasil menyelesaikannya, karena kalaupun berhasil waktunya pasti keburu habis. Kalaupun gue tahu pun lokasinya, ya batas waktunya itu terlalu sebentar gitu loh. Ini menurut gue misi tersulit sepanjang mainin game GTA 3. Tapi itu pun kalau main game GTA 3 nya di versi PS2, karena itu kan gak ada fitur map dan lokasi radarnya pun gak diketahui gitu, lokasi kios-kiosnya. Sedangkan kalau kalian main di Android itu udah enak gitu, udah dikasih tahu di mana lokasi 9 kios tersebut. Di game GTA Vice City ada misi Demolition Man yang menurut gue ini adalah misi tersulit sepanjang masa di GTA Vice City. Di misi ini Tommy Vercetti disuruh oleh Avery Carrington untuk menghancurkan sebuah bangunan yang sedang dalam proses pembangunan. Tujuan Avery Carrington untuk menghancurkan bangunan ini itu karena bangunan ini itu adalah saingannya dari bisnisnya si Avery Carrington. Dan untuk menghancurkan bangunan ini itu dengan menggunakan helikopter mainan. Coba bayangkan, aduh, cara menghancurkannya. Jadi kita itu harus pakai helikopter mainan ini dengan membawa sebuah bom. Itu berisi 4 bom dan diletakkan di beberapa sudut bangunan. Lalu habis itu diledakkan gitu bangunannya. Nah, letak sulitnya itu kita harus mengontrol helikopter mainan ini, dan gue gak seimbang terus gitu, sulit lah kontrolnya. Baik main di PS atau di Android tetap sama sulitnya. Dan ditambah lagi kita harus menyimpan bom-bom tersebut itu ke dalam bangunan tersebut. Itu kita harus mainnya cepat karena di waktu gitu, ada timernya. Dan kita juga gak boleh ketahuan sama penjaga atau pekerja di sana, karena kalau ketahuan helikopter kita bisa dihancurin. Makanya ini menurut gue adalah misi yang paling sulit lah di game GTA Vice City. Gue gak pernah tuh namatin GTA Vice City sepanjang umur, baik di PS ataupun di Android ya, karena kalau nggak nge-stuck di misi ini, gue nge-stuck palingan di misi yang sama. Itu ada misi di GTA Vice City yang pakai helikopter mainan juga, gue lupa nama misinya, tapi ya ini misinya sama kayak misinya si Zero lah, sulit banget bro. Misi tersulit di game GTA San Andreas pasti kalian tahu lah ya, misi Supply Lines. Ini misinya si Zero. Ini mirip kayak misi GTA Vice City tadi, dimana kita pakai pesawat mainan buat menghancurkan sesuatu. Yang membedakan kalau di GTA Vice City tadi itu kita menghancurkan sebuah bangunan dan kita itu pakai bom buat menghancurkannya. Tapi kalau di GTA San Andreas ini kita itu
sama mengendarakan pesawat mainan, tapi yang membedakan kita menghancurkan van yang merupakan saingannya dari si Zero. Jadi sama-sama pengusaha gitu, penjual toko mainan, tapi dia tuh merupakan saingannya si Zero, yaitu si Berkeley. Nah, letak susahnya di mana? Yang pasti di segi controller pesawatnya ya, kadang selalu nabrak atau kadang ya agak seimbang gitu. Terus di waktu juga gitu misi ini. Waktunya itu berdasarkan bensinnya atau bahan bakarnya gitu. Mau gue main di PS2 atau di Android, gue selalu benci gitu di misi ini. Dan kalaupun lolos ya, gue kan pernah tuh lolos misi ini atau berhasil gitu misi ini, dan gue tetap nge-stuck gitu di misi yang penerbangan pesawat. Tapi ya misi ini yang menurut gue paling sulit gitu. Pokoknya nerbangin pesawat, entah itu pesawat mainan atau pesawat beneran, ya sulit. Pokoknya gue ya gak maulah nyelesain misi si Zero ini. Si Zero emang udah beban ya, padahal itu dia karyawannya si CJ padahal, tapi ngasih misi ke bosnya, misinya misi yang kayak gini lagi. Sulit banget bro. Pasti kalian setuju lah misi ini jadi salah satu misi tersulit di game kita San Andreas. Frustasi bro kalau gue mainin misi ini. Di GTA Liberty City Stories, misi yang menurut gue paling sulit adalah misi Love on the Rock. Jadi di misi ini sebenarnya cukup simpel ya kelihatannya. Jadi si Tony Cipriani itu disuruh sama Donald Love buat mencuri sebuah van di sebuah pabrik yang sudah tidak berpenghuni, tapi dihuni sama para mafia gitu, para penjahat lah. Dan ketika si Tony itu pengen nyuri vannya itu, di situ banyak banget orang yang menjaga gitu. Dan di sini yang ngejaga itu pria bersenjata ya, yang pasti mafia gitu. Banyak banget, mungkin ada puluhan gitu, nembak si Tony Cipriani. Dan di sini gue selalu mati gitu ketika nyelesain misi ini, karena saking banyaknya gitu orang yang nembakin si Tony di sini. Dan kalaupun misal kalian berhasil mendapatkan vannya, kalian akan dikejar dan dicegat. Bahkan kalian tuh mobilnya akan diseret gitu, akan ditabrak-tabrak gitu oleh para mafia tersebut. Ya pokoknya para mafia tersebut tidak ingin vannya dicuri, dan isi vannya ya kita nggak tahu, tapi ya itu perintah dari si Donald Love lah. Pokoknya kalian akan dihadang dari segala arah lah, bukan hanya oleh mafia tersebut, tapi oleh polisi juga gitu. Bahkan kalian bisa sampai bintang 3, bintang 4. Wah pokoknya susah lah misi ini. Gue sering gagal, meskipun ya gue berhasil juga sih pada intinya di terakhir kali gue namatin tuh bulan kemarin gitu. Misi tersulit di GTA Vice City Stories menurut gue adalah misi Turn On, Turn In, Book Out. Jadi misi ini Victor Vance itu disuruh untuk menghancurkan antena polisi. Letak sulitnya di mana? Jadi di sini kita itu akan berhadapan dengan banyak polisi. Kita akan menghancurkan antena polisi nih. Dan di situ kita juga harus menghabisi polisi yang ada di rooftop itu. Dan ya kita akan bintang 2, bahkan kita bisa bintang 6 gitu. Saking susahnya. Padahal kita cuma ngancurin antena polisi, tapi yang sulit itu karena ada banyak polisi yang ngebuat kalian itu dikepung gitu. Bahkan bukan hanya polisi doang yang ngepung. Bahkan kalau kalian bintang 6, kalian itu bisa dikepung sama tentara juga loh. Letak kesulitan lainnya, kalian juga akan menghancurkan antena itu bukan di satu kantor polisi doang, tapi di banyak kantor polisi gitu. Misal kalian menghancurkan di kantor polisi downtown, kalian akan disuruh juga buat menghancurkan antena di kantor polisi Little Havana. Yang pasti itu membuat kalian akan ya semakin banyak yang ngepung gitu. Bahkan wah kalian bisa resiko mati itu lebih besar lah intinya. Ini jadi salah satu misi tersulit di GTA Vice City Stories. Misi tersulit di game GTA 4 menurut gue adalah misi Three Leaf Clover. Ini tuh adalah misi perampokan Bank of Liberty yang dilakukan Nico Bellic dan juga Peggy McCreary dan juga kawan-kawannya gitu. Letak kesulitannya itu setelah kalian merampok bank itu kalian akan dikepung oleh banyak banget polisi, bahkan mungkin ratusan polisi. Dan bahkan si Nico, Peggy, Derek dan kawan-kawan harus lewat jalan bawah tanah, itu jalan rel kereta api gitu, kereta api bawah tanah. Dan ya meskipun nantinya pada intinya si Nico, Derek, Peggy dan kawan-kawan itu berhasil lolos dari kepungan polisi yang banyak banget, dan kita itu akan kabur lewat mobil. Nah ketika kita mengendarai mobil, kaburnya pun sangatlah sulit karena kita udah dikepung dari segala arah gitu, oleh polisi, oleh SWAT, oleh tentara. Kita bahkan bintang 3, bahkan bisa aja kita bintang 4 gitu. Kalian harus pakai armor gitu ya ketika nyelesain misi ini tuh kalian harus siap armor lah dan persenjataan gitu biar kalian gak mati. Dan misi ini juga menurut gue adalah misi yang paling epic. Makanya meskipun misi ini adalah misi tersulit, gue tetap suka karena ini adalah misi terepik. Ya pokoknya dari alur ceritanya, dari
cutscene-nya, terus perangnya itu epic banget lah menurut gue. Ini nggak gue terlalu benci-benci amat sama ini misi, gue suka ya, meskipun rada sulit memang ketika kabur dari polisinya sih. Sorry guys, sebelumnya gue belum pernah main game GTA The Lost Endem dan GTA The Ballad of Gay Tony. Bahkan gue juga nggak pernah mainin game GTA Chinatown Wars. Sedangkan di sini misi tersulit yang gue nilai itu adalah misi yang memang pernah gue mainin sepanjang gue main GTA series. Sedangkan GTA The Lost Endem, The Ballad of Gay Tony dan Chinatown Wars belum pernah gue mainin. Jadi gak ada di pengalaman dalam gue namatin game lah, dan makanya di sini gue akan skip ya. Meskipun banyak orang yang bilang misi tersulitnya ini, tapi karena gue gak pernah mainin dan belum berpengalaman juga gue maininnya, makanya gue belum bisa mastiin itu benar atau enggak. Jadi langsung aja kita ke game GTA berikutnya. Sorry to say ya, GTA 5 menurut gue adalah game GTA termudah, bahkan bisa ditamatin oleh anak kecil berusia 3 tahun. Karena di game ini itu gak ada misi yang sulit. Kalaupun ada, ya meskipun gagal ada checkpointnya. GTA ini ada checkpointnya gitu, bukan fitur ngulang misi tapi ada checkpointnya. Dan ini adalah game GTA termudah gitu, paling mudah di antara game GTA yang lain. Gue bahkan udah namatin GTA 5 ini lebih dari 11 kali ya. GTA San Andreas aja boro-boro gue baru namatin 1 kali aja gak pernah gitu. Pokoknya game GTA 5 ter-easy gitu gamenya dibandingkan game GTA yang lain, no debat lah ya. Oke guys, itulah dia video mengenai misi-misi tersulit di setiap game GTA series. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan misi-misi tersulit yang tadi udah gue kasih tahu? Atau justru misi yang tadi gue anggap sulit menurut kalian itu justru mudah? Atau justru ada misi yang lebih sulit tapi gak gue masukin gitu, karena kan gue cuma masukin 1 doang. Nah ingat ya, itu berdasarkan pengalaman gue pribadi. Nah kalau tadi kan ada beberapa game GTA tuh yang gak masuk list ya, itu kayak GTA Advance, GTA Lost Endem, GTA The Ballad of Gay Tony, dan GTA Chinatown Wars. Karena itu gue nggak pernah namatin, makanya nggak gue masukin. Toh gue belum pernah berpengalaman juga namatinnya, makanya gue nggak bisa nentuin misi mana yang tersulit di GTA tersebut. Kalau kalian pernah mainin, kalian bisa tulis di kolom komentar tuh misi yang mana menurut kalian yang paling sulit di antara game yang tadi belum gue sebutin. Nah oke guys, kalau misalkan kalian pengen request, pengen gue bahas apalagi nih seputar fakta GTA series atau seputar misteri GTA series, kalian bisa request di kolom komentar, insya Allah bakalan gue kabulkan ya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis. Ditunggu video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.